lumayan panas dan biasa sorenya hujan. Dan insya Allah kita akan ada nanti kesempatan-kesempatan lain untuk kita sampaikan bimbingan dan arahan kepada para santri sekalian. Pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk kita senantiasa memuji Allah, Zat yang Maha Terpuji. Selanjutnya, mari kita secara terus-menerus juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak sekali nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita, yang pasti tidak akan mampu kita menghitung jumlah dan nilainya. Sekalipun kita dalam keadaan segala keterbatasan karena pandemi corona, termasuk kegiatan apel tahunan kita kali ini, namun kita pada hari ini dapat melaksanakan ini dalam keterbatasan pun. Ini karena izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah atas rahmat dan anugerah Allah kepada pesantren modern Al-Manar ini, yang pada hari ini adalah apel tahunan yang ke-19. Berarti sudah memasuki usia yang ke-19 tahun. Dan pesantren ini alhamdulillah sudah banyak menciptakan kader-kader sebagaimana lagu himno tadi. Bahkan sebahagian besar para ustaz yang membimbing anak-anak di sini, yang mengajar anak-anak, yang mengelola pesantren ini adalah hasil daripada pendidikan Al-Manar ini. Dan Al-Manar ini, kalau kita melihat dari awal berdirinya sampai hari ini, baik dari sisi infrastruktur pembangunan sarana dan prasarananya, maupun juga kuantitas jumlah santrinya dan kualitas daripada pendidikannya juga terus mencatat peningkatan-peningkatan. Maka atas ini semua kita senantiasa tentunya bersyukur kepada Allah, karena ini semua tidak mungkin kita raih tanpa ada izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan tambahan nikmat bagi mereka-mereka yang mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan dengan sikap syukur kita, Al-Manar ini ke depan terus dapat meningkatkan berbagai prestasi dan juga berbagai aspek-aspek lainnya, sehingga menjadi tempat yang tangguh untuk melahirkan generasi-generasi Islam yang tangguh di masa yang akan datang, yang dapat memberikan manfaat kepada umat di berbagai sektor kehidupan. Anak-anak kami yang kami banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 menjanjikan ketinggian derajat dan kedudukan kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ini nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya memberi contoh sederhana. Misalnya dalam dunia pekerjaan bangunan, maka seorang yang bekerja hanya mengandalkan ototnya, misalnya dia mengangkat pasir, mengangkat batu bata, disebut dengan kenek, maka gaji dia barangkali satu hari itu sekitar 80.000. Kemudian untuk orang yang kerja pakai otot tapi sudah pakai ilmu, tukangnya, maka gaji dia sudah menjadi 130.000.
mandor yang barangkali tidak banyak kerja secara otot, tapi dia memberi arahan-arahan dengan ilmu dan pengalaman kerjanya, maka gaji dia menjadi 200.000. Di mana bedanya ini tingkatannya? Di ilmu. Di dunia medis misalnya, kalau satu orang sakit, umpama saja sakit perut kemudian diare, kalau dia pergi ke mantri atau disebut dengan perawat, barangkali dia bayar jasa perawat itu adalah 20.000. Sakit yang sama dia pergi ke dokter umum, maka dia barangkali bayarnya adalah 30.000 atau 50.000. Sakit yang sama kalau dia pergi ke dokter spesialis, dia harus bayar jasa 100.000. Sakit yang sama dia pergi ke dokter subspesialis atau konsultan, dia perlu bayar sampai 200.000. Apa yang membedakan ini adalah tingkat keilmuan. Maka oleh karena itu, adik-adik kami dan anak-anak kami yang kami banggakan, satu-satunya hal yang tentu tidak pernah memberi kerugian kepada orang yang memilikinya adalah ilmu. Memang betul, orang mengatakan kalau mau kaya, maka jalannya bisnis dan dagang. Tapi bisnis dan dagang tetap memiliki resiko rugi. Ketika pandemi seperti sekarang ini, corona, perusahaan-perusahaan besar dunia ruginya triliunan. Tetapi tidak pernah ada bangkrut dan rugi orang yang berilmu atau seorang ilmuwan. Belum lagi kalau kemudian kita membicarakan bahwa yang kita tuntut ini adalah ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan di atas jalan untuk menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan dia menuju kepada surga. Maka oleh karena itu, adik-adik semuanya dan anak-anak kami, apa paling penting dalam hidup ini selain tentu iman dan amal saleh adalah ilmu. Dan ilmu tentunya tidak bisa diperoleh, nanti ada mahfudatnya, hanya dengan angan-angan. Al-ilmu la yudraku bil muna. Tidak bisa dengan santai-santai. Dia perlu kepada usaha dan kesungguhan. Maka bersyukur kalian semua, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dan yang sudah di sini tentu sudah pengalaman, kalian ada di lembaga pendidikan yang memiliki aturan dan disiplin, sehingga dengan itu kalian dipaksa oleh sistem dan oleh aturan untuk kalian kemudian belajar. Ini hal yang patut kalian syukuri, karena di usia-usia kalian SMP, MSen atau aliyah, itu kalau tidak ada dibimbing, tidak ada diarahkan, tidak ada dibuat aturan-aturan dan sanksi, maka secara jiwa kecenderungannya kepada bermain, kecenderungannya adalah kepada kiri berbanding kepada kanan. Maka saya berpengalaman dididik di Pasangsen dulu di Gontok, sangat bersyukur bahwa saya dididik dalam lembaga yang ketat disiplinnya, lembaga yang ketat aturan-aturannya, keras sanksinya, yang kemudian memberi manfaat besar untuk membentuk kehidupan saya seterusnya. Maka oleh karena itu, sekali lagi kalian bersyukur dididik di Pasangsen ini, kalian harus betul-betul menerima aturan-aturan yang ada. Ini tidak untuk kami-kami, karena kami sesungguhnya juga lelah memanggil kalian, memberi sanksi, menasihati.
Tetapi inilah memang tujuan kita semua, agar kalian ini menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna, orang-orang yang berilmu di masa-masa yang akan datang. Maka kepada anak-anak baru khususnya kami sampaikan bahwa ya, saya bisa pahami kalau kalian di awal-awal memang barangkali dengan aturan-aturan yang ada, dengan sistem yang ada ini agak sedikit mungkin ada kesulitan. Tapi ketahuilah bahwa dengan perjalanan waktu nanti kalian akan bisa menyesuaikan dengan ini dan menjadi sangat mudah. Satu kunci yang selalu saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya 6 tahun di pesantren, banyak orang mengeluh bahwa di pesantren aturan bahasa kena mahkamah, Qismul Aman mahkamah, kemudian juga nanti dapur, semuanya ada aturan. Nah, sesungguhnya kalau kita mengikuti aturan-aturan itu dengan baik, maka menjadi amat mudah mengikutinya. Yang selalu jadi masalah adalah ketika anak-anak tidak mematuhi dan mengikuti. Jam masuk kelas, dia tidur. Jam tidur, dia main. Jam makan, dia mandi. Jam mandi, dia makan. Inilah yang selalu kemudian kena mahkamah. Tapi ikutilah. Jam makan pakai untuk waktu makan, jam tidur pakai untuk tidur, jam istirahat pakai untuk istirahat, jam minum di kantin pakai untuk minum ke kantin, jam ke masjid pakai ke masjid, jam olahraga pakai untuk olahraga. Maka ini semua akan menjadi mudah, akan menjadi mudah. Dan seluruh daripada rangkaian apapun yang ada dalam proses pendidikan di Al-Manar ini, semuanya nanti akan memberikan manfaat kepada anak-anak kami semuanya. Dan ini baru kalian akan rasakan nanti setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren ini. Maka siapapun yang ingin berhasil, maka tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada, pertama, kesungguhan, yang kedua, kesabaran dan ketabahan. Kalau mentalnya cengeng, kalau maunya hanya enak, maka tentu orang-orang seperti ini tidak akan bisa sukses dan melewati ini semua. Kalian akan belajar nanti mahfuzat yang mengajarkan nilai-nilai dalam kehidupan. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada sesuatu yang enak kecuali setelah sebelumnya kerja keras. Maka saya berharap kepada semua, terutama santri-santri baru, ikutilah semua aturan-aturan yang ada. Jangan kemudian seperti tadi saya bilang, menyalahi aturan-aturan ini akan membuat kemudian banyak masalah. Dan ketahuilah bahwa semua aturan ini untuk mendisiplinkan kalian agar ke depan menjadi orang-orang yang hidup berdisiplin, bermental kuat, dan juga berilmu yang luas. Mudah-mudahan pesantren Al-Manar ini dan semua kalian dan semua kita ini terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berdoa mudah-mudahan kondisi pandemi ini Allah lindungi kita semua, dan juga tentu Allah Subhanahu wa taala bisa segera mencabut penyebaran virus ini agar kita dapat beraktivitas seperti biasanya lagi dalam kondisi yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.